Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Renet Ersti, selaku mahasiswa dari Senior Eksekutif MBA UGM Angkatan 38, di mana saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Rantai Nilai dan ICT Capability untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis retail studi pada serba mulia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan selama proses penelitian yang dilaksanakan untuk Prof. Amin Wibowo. Latar belakang pada penelitian ini yaitu industri retail menjual barang dan jasa secara eceran kepada konsumen untuk konsumsi pribadi dan berkembang seiringnya meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan masyarakat. Persaingan bisnis retail ini semakin kompetitif karena beragam produk yang ditawarkan oleh para pesaing dan cakupan wilayah dari masing-masing pelaku bisnis retail tersebut. Di era digital, e-commerce mendominasi pasar dan mempengaruhi pola belanja konsumen. Pelanggan dapat menjelajahi berbagai produk dan pelayanan secara online, membandingkan harga, membaca ulasan, dan juga membuat keputusan pembelian tanpa harus ke toko fisik. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan juga Bukalapak mendominasi pasar dengan jumlah pengunjung yang besar. Rumusan masalahnya itu sering dengan perkembangan teknologi, e-commerce, dan aplikasi online telah membuat persaingan dalam bisnis retail semakin sengit. Pemilik serba mulia ingin meningkatkan revenue dengan masuk ke dunia penjualan online. Namun, terdapat berbagai kendala, yaitu terutama dalam hal pemasaran dan promosi online yang berbeda dengan penjualan fisik. Tantangan utama termasuk adaptasi terhadap tren belanja yang beralih ke online, dan penjualan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan penetrasi pasar penjualan online. Untuk pertanyaan penelitian, apa saja aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang mendorong peserta pemilih sehingga dapat bersaing dengan toko retail lain? Dan juga apakah ICT capability peserta pemilih memiliki kontribusi besar terhadap keunggulan kompetitif sehingga dapat merambah ke penjualan online? Dan yang terakhir itu apa saja keunggulan bersaing yang dimiliki oleh peserta pemilih yang jika dianalisis menggunakan konsep building blocks of competitive advantage. Tujuan penelitian itu mengidentifikasikan aktivitas rantai nilai, baik aktivitas utama maupun aktivitas pendukung yang dimiliki oleh peserta pemilih, menganalisis pengaruh ICT capability peserta pemilih terhadap keunggulan kompetitif sehingga peserta pemilih dapat merambah ke penjualan online, mengevaluasi keunggulan bersaing yang dimiliki oleh serba mulia dari aktivitas rantai nilai dan juga ICT capability menggunakan konsep building blocks of competitive advantage. Manfaat penelitian itu dapat digunakan sebagai panduan dalam menghadapi persaingan bisnis retail yang sangat kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan bersaing yang dimiliki, memberikan wawasan tentang efisiensi dan efektivitas operasional dalam berbagai konteks, membantu organisasi mencapai tujuan mereka lebih baik. Dan juga dapat digunakan untuk pengembangan akademis dengan menyediakan referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan peneliti lain untuk studi lebih lanjut. Landasan teorinya yaitu ada keunggulan kompetitif yang menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mencapai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan lain dan juga dalam industri yang sama. Terdapat dua jenis keunggulan kompetitif yaitu keunggulan biaya dan juga diferensiasi. Kemudian untuk rantai nilai, merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah raw material menjadi produk akhir yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Rantai nilai ini terdiri dari aktivitas utama yang mencakup ilmu logistik, operation, autonom logistik, marketing and sales, dan juga service. Aktivitas pendukungnya yaitu procurement, technology development, human resource management, dan juga firm infrastructure. Untuk kemampuan ICT atau ICT capability, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal guna mendukung pencapaian tujuan bisnisnya dengan efektif dan efisien. Indikator kuncinya yaitu mencakup beberapa aspek penting yang saya kelompokkan menjadi beberapa poin berikut ini, yaitu infrastruktur, keterampilan, proses, budaya, kebijakan, strategi, manajemen, dan juga pengukuran ICT. Kemudian yang terakhir ada building blocks of competitive advantage yang merupakan elemen-elemen penting yang membentuk keunggulan kompetitif suatu perusahaan untuk mencapai posisi yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya, yang terdiri dari efisiensi, quality, innovation, dan juga customer responsiveness. Berikut adalah kerangka penelitiannya, di mana analisis rantai nilai dan analisis asset capability terlebih dahulu dilakukan, kemudian dilakukan analisis building blocks of competitive advantage. Metodologi penelitiannya, desain penelitiannya itu pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan analisis internal perusahaan dengan mengumpulkan informasi terkait aktivitas rantai nilai dan juga asset capability serba mulia. Pengumpulan data yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber terkait, aktivitas bisnis di serba mulia dan juga laporan laba rugi serba mulia dari tahun 2019 hingga 2022. Instrumen penelitian ini mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pihak serba mulia, melalui tatap muka konvensional atau menggunakan online dari Google Meet ataupun WhatsApp. Wawancara juga dilakukan secara semi terstruktur. Metode analisis datanya yaitu diterapkan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif dengan 3 tahapan dalam analisis lingkungan internal perusahaan dari rantai nilai, ICT capability, dan juga terakhir adalah analisis building blocks of competitive advantage. Profil kasusnya yaitu Tos Mulia merupakan bisnis retail yang berlokasi di beberapa kabupaten di Provinsi DIY.
dengan visi misinya yaitu perdagangan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di mana keuntungan tersebut akan dialokasikan untuk pemilik, karyawan, dan juga masyarakat. Terus Serba Mulia ini menyasar semua lapisan masyarakat yang dengan strategi menjual barang dengan harga terjangkau, di mana menghadapi persaingan sengit dari e-commerce dan aplikasi online ini, Tos Serba Mulia berusaha memasuki pasar bisnis online, tetapi menghadapi tantangan seperti kurangnya strategi pemasaran yang efektif, keterampilan teknologi karyawan, dan juga pengalaman konsumen. Hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama adalah analisis rata nilai. Pada inbound logistik ini, pemasok barang swalayan, ada distributor dan juga trader freelancer, dan pemasok fashion sering berganti mengikuti tren. Catat produk dapat ditukar ke pemasok, baik itu barang swalayan maupun barang fashion, dan untuk trader freelancer penukaran barang sedikit lebih rumit. Keunggulan kompetitifnya yaitu efisiensi, quality, innovation, dan customer responsiveness. Untuk operation, aktivitas operation di Serba Mulia ini terdiri dari pengolahan produk yaitu yang diterima dari inbound logistik hingga produk akhir yang siap untuk dijual kepada konsumen. Dalam hal ini yaitu menerima, membongkar, mencocokkan, kemudian memajang produk agar tampilannya menarik, dengan metode FIFO atau first in first out untuk menjaga kualitasnya. Keunggulan kompetitifnya yaitu efisiensi, quality, dan customer responsiveness. Untuk poin outbound logistik, distribusi produk Serba Mulia dilakukan melalui beberapa metode, termasuk pengiriman langsung dan pembelian di toko. Untuk grosir bisa dikirim menggunakan mobil box, sementara pembelian di toko dapat dikemas dengan menggunakan kresek dan juga kardus seperti pada umumnya. Keunggulan kompetitif pada poin ini yaitu efisiensi, quality, dan customer responsiveness. Pada poin marketing dan sales, transaksi dengan sistem pembayaran tunai, QRIS, dan kartu debit. Kemudian ada promosi melalui online dan offline, di mana online itu menggunakan Facebook, Instagram, dan juga TikTok, dan offline menggunakan baliho dan juga brosur. Kemudian ada program member untuk melakukan pendekatan kepada member dengan memberikan penawaran-penawaran melalui WhatsApp. Kemudian kuantitatifnya yaitu efisiensi dan customer responsiveness. Untuk service, terdapat penggantian produk yang cacat dan juga pelayanan yang ramah dan profesional dari semua staff. Pada poin ini keunggulan kompetitifnya yaitu efisiensi, quality, customer responsiveness. Kemudian pada bagian procurement untuk barang swalayan bekerja sama dengan pemasok besar dan juga kecil atau distributor dan trader freelancer memanfaatkan pembelian pada grosir untuk keadaan tertentu. Untuk barang fashion, pemasok dapat berganti-ganti sesuai dengan tren mode dan juga dilakukan kunjungan ke pemasok untuk memastikan kualitasnya. Prinsip pembayaran tepat waktu untuk mengelola hubungan baik dengan pemasok. Pada poin ini keunggulan kompetitifnya itu efisiensi, quality, innovation, dan customer responsiveness. Pada poin teknologi development, penggunaan sistem komputerisasi yang mencakup personal komputer atau PC dan scanner. Keunggulan kompetitifnya itu efisiensi dan innovation. Untuk human resource management, perekrutan karyawan, yaitu seleksi awal, briefing, dan on-the-job training. Kemudian untuk karyawan ada doa bersama, kultum, dan briefing setiap pagi. Pengajian bulanan untuk spiritual karyawan, dan juga sistem kompensasi. Keunggulan kompetitifnya itu efisiensi, quality, dan juga customer responsiveness. Untuk firm infrastructure, pengambilan keputusan strategi dan kebijakan utama oleh pemilik Serba Mulia sendiri. Pada poin ini keunggulan kompetitifnya itu efisiensi dan quality. Selanjutnya itu analisis ICT capability. Untuk poin infrastruktur sesuai dengan kebutuhan operasional toko fisik, baik hardware maupun software. Namun untuk bisnis online belum memaksimalkan perangkat lunak yang mendukung transisi ke bisnis online. Namun pada poin ini keunggulan kompetitif untuk toko fisiknya yaitu efisiensi, quality, dan innovation. Untuk keterampilan, memiliki programmer yang memiliki keterampilan untuk mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan toko. Namun untuk merambah ke bisnis online, ada tantangan dalam membuat dan mengolah sistem di mana Serba Mulia yang memiliki satu programmer. Pada poin ini memiliki keunggulan kompetitif efisien. Pada proses ICT, pengadaan hardware dan software telah dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan pengadaan dilakukan dengan memperhatikan tujuan bisnis. Namun untuk merambah ke bisnis online, belum ada arahan lebih lanjut. Untuk poin ini, keunggulan kompetitifnya yaitu efisiensi dan quality. Untuk budaya ICT, pemilik Serba Mulia sangat mendukung penggunaan teknologi. Untuk merambah ke bisnis online, tantangan dalam hal keterbukaan dan responsivitas terhadap teknologi. Pada poin ini, keunggulan kompetitifnya itu efisiensi. Kemudian untuk kebijakan ICT telah mendukung operasional toko fisik dengan baik, namun untuk merambah ke bisnis online perlu adaptasi untuk mendukung transisi ke bisnis online. Keunggulan kompetitifnya itu efisiensi. Kemudian pada poin strategi ICT, proses pengambilan keputusan yang kolaboratif antara pemilik toko dan juga programmer. Namun untuk masuk ke bisnis online, perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif. Pada poin ini, keunggulan kompetitifnya itu efisiensi. Kemudian untuk manajemen ICT, pengelolaan aset yang terstruktur.
Namun untuk merambah ke bisnis online adanya gap antara salah satu pemilik toko dengan lainnya dan juga dengan manajemen, di mana, belum siap untuk masuk ke bisnis online. Pada poin ini tidak ada, keunggulan kompetitif. Kemudian untuk pengukuran SCT berfokus pada stabilitas dan pemecahan masalah yang, cepat. Namun untuk masuki bisnis online perlu mengadopsi pendekatan yang lebih mendalam dan mengembangkan infrastruktur digital. Pada poin ini keunggulan kompetitifnya itu efisiensi, quality, dan innovation. Kesimpulannya berdasarkan dari hasil penelitian mengenai analisis rantai nilai, acceptability, dan juga building block competitive advantage di Toser Mulia, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa inbound logistik dan procurement yang efisien memungkinkan Toser Mulia untuk menawarkan harga kompetitif dan produk yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan toko retail lainnya. Toser Mulia belum siap memasuki bisnis online karena keterbatasan dalam sumber daya manusia, manajemen gudang, dan juga teknologi informasi. Adanya gap antara satu pemilik Toser Mulia dengan lainnya menyebabkan Toser Pemuda juga belum siap memasuki bisnis online. Toser Pemuda memiliki keunggulan biaya dengan menjual produk lebih murah tanpa mengorbankan kualitas serta fokus pada efisiensi operasional dengan penggunaan sistem terkomputerisasi yang meningkatkan semua aspek aktivitas rantai nilai. Pada implikasinya, untuk teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi peneliti lain yang akan melakukan studi sejenis, khususnya yang berkaitan dengan analisis rantai nilai, ICT capability, dan juga building blocks of competitive advantage. Kemudian untuk implikasi praktisnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan di industri retail Indonesia agar mampu menghadapi persaingan yang sangat kompetitif dengan keunggulan bersaing yang dimiliki, dan juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan sehingga dapat bersaing dalam industri retail. Keterbatasan pada penelitian ini karena berfokus pada analisis internal atau serba mulia dengan pembahasan terkait rantai nilai dan aspek capability yang selanjutnya dilakukan analisis building blocks of competitive advantage. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara pada 5 narasumber pada itu serba mulia dan juga dilakukan observasi lapangan dan juga wawancara dengan beberapa pelanggan yang dilakukan dalam skala terbatas. Sarannya untuk menambah ke bisnis online, tuh sebelumnya harus mengalokasikan lebih banyak investasi dalam pengembangan infrastruktur digital dan mendukung operasional bisnis online. Mencakup penguatan perangkat keras, penggunaan perangkat lunak yang terintegrasi, dan juga kapasitas server untuk menangani transaksi online. Yang kedua yaitu bekerjasama dengan pihak eksternal yang berpengalaman dalam mengelola bisnis online untuk membantu mengatasi kendala manajemen dan juga memberikan dukungan dalam hal teknologi dan operasional. Kolaborasi ini dapat membantu Terserba Mulia untuk lebih cepat dan efektif dalam mengembangkan platform online. Yang terakhir yaitu menerapkan teknologi otomatisasi dalam proses penyortiran dan pengemasan guna meningkatkan efisiensi dan pengurangan kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.